Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting, kamu bisa langsung mencatatnya ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Di hadapan kalian silahkan diperhatikan. Di sini ada peta Indonesia. Di sini ada 2 peta Indonesia. Tapi apa ini bedanya? Kalau yang atas ini disebut dengan peta umum. Peta yang atas ini ya, ini adalah namanya peta umum. Kemudian yang peta yang bawah ini namanya peta khusus. Loh, kok sama-sama Indonesia? Ada yang peta umum, ada yang peta khusus. Nah, simak selanjutnya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya ada ibu kotanya, kemudian kenampakan alam atau kenampakan buatan di daerah tersebut. Misalnya di peta ini di Pulau Jawa ada kenampakan alamnya gunung apa saja, kemudian di Sumatera ada danau apa saja ya, atau mungkin kenampakan buatan, misalnya di Jawa ada waduk apa misalnya, kemudian di Papua ada waduk apa dan seterusnya ya. Ini menggambarkan suatu daerah secara umum. Ini namanya peta umum. Sedangkan kalau yang ini ya, ini namanya peta khusus. Peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya ini yang ada di gambar ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Di sini bisa kamu lihat warnanya kan beda-beda ya. Ada yang oranye, ada yang oranye muda, ada yang hijau. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada yang merah ya. Kalau yang warnanya merah ini kepadatan penduduknya sangat tinggi. Kemudian yang hijau muda ini kepadatan penduduknya sangat rendah. Jadi peta kepadatan penduduk seperti ini adalah menggambarkan hal yang khusus dari suatu daerah tersebut. Ada peta khusus yang digunakan untuk menggambarkan flora dan fauna, misalnya di suatu daerah. Misalnya di Sumatera ada apa saja flora faunanya. Kemudian ada juga peta persebaran suku. Ini namanya peta yang menggambarkan satu khusus, itu namanya peta khusus. Jadi peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah secara khusus. Kalau yang ditampilkan di sini adalah peta kepadatan penduduk, ini menggambarkan tentang kepadatan penduduk Indonesia. Nah, di sini ada peta suku bangsa di Indonesia. Tadi kan yang sebelumnya tadi ada peta kepadatan penduduk ya. Yang ini adalah peta suku bangsa di Indonesia. Kalau peta suku bangsa ini termasuk peta umum atau peta khusus ya? Ya, betul. Ini adalah peta khusus. Bisa kamu lihat di sini ada suku bangsa Indonesia ini tersebar ya. Misalnya di Sumatera ini ada Nias, Batak, Minangkabau, Aceh. Kemudian di Pulau Jawa ada suku Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura ya. Kalau di Papua misalnya ada Buku Dani, kemudian suku Asmat. Nah, yang kamu lihat di sini ini adalah suku bangsa Indonesia yang begitu besar ya. Jadi Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki beragam suku dan budayanya. Nah, keragaman di Indonesia ini tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah,
tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa sila-sila dari Pancasila itu mempunyai nilai yang masing-masing dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini Ustadz ingin mencontohkan kaitan dengan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Contohnya di sekolah. Pasti kangen di sekolah ini ya. Ini misalnya di sekolah ini. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah, misalnya pilih-pilih teman. Misalnya milih teman yang hanya yang kaya saja, gak mau dengan teman yang lain, misalnya gitu ya. Kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, kemudian menyontek, berkelahi, kemudian tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Ini adalah contoh perilaku yang tidak menjalankan atau mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Kalau yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah, contohnya tidak melaksanakan ibadah, misalnya yang muslim ya tidak mau sholat, itu termasuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian tidak mau berbagi makanan, kemudian bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksa kehendak kepada anggota keluarga, kemudian berbohong. Ini termasuk perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Kalau di masyarakat bagaimana perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila? Misalnya kalau tidak, misalnya ada tetangga yang sakit tidak mau menjenguk, kemudian suka pamer, mencuri, melakukan kekerasan. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Perilaku ini tidak boleh kamu contoh di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Yang pertama faktornya adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia itu bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Dan ini masih tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah faktor yang membuat bangsa Indonesia besar itu adalah wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian yang selanjutnya letak geografis dan strategisnya. Jadi Indonesia itu strategis ya, letak geografisnya strategis Indonesia itu. Kemudian besarnya jumlah penduduk ini bisa menjadi suatu nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah beragamnya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Nah, dengan segala perbedaan ini, Indonesia harus tetap bersatu, rukun ya, demi kelangsungan keharmonisan bangsa kita. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ustaz tadi ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Selalu semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.